Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marhama, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sidendreng Rapang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pada modul 1.1.J, koneksi antar materi. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Ada banyak hal yang saya lakukan di kelas ternyata tidak sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan ternyata hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Ini terbukti dari proses pembelajaran hanya sebatas transfer materi pembelajaran dan menyebabkan siswa sebagai objek pembelajaran saja. Selain itu, sumber belajar yang saya gunakan sebagian besar adalah dari buku mata pelajaran. Kemudian, proses belajar yang saya lakukan lebih berfokus di dalam kelas saja. Dan yang terakhir adalah pendidikan karakter yang saya berikan hanya sebatas nasihat di dalam kelas, kadang-kadang juga di luar kelas ketika bertemu atau berpapasan dengan anak tersebut. Perubahan pemikiran saya setelah mengikuti materi di modul 1.1 ini, saya memahami bahwa pendidikan adalah usaha untuk menuntun segala kodrat alam ataupun kodrat zaman yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kodrat alam pada anak, yakni menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Kodrat zaman yang diterapkan pada anak, yakni memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sumber belajar ataupun sebagai sarana untuk mengekspor bakat dan minat anak. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa proses pembelajaran bukan hanya tentang hasil penilaian kognitif saja, tetapi juga kebermaknaan suatu proses pembelajaran. Sehingga murid bukan hanya objek pembelajaran, justru murid itu adalah subjek pembelajaran. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Bermain adalah salah satu cara anak untuk belajar dengan memadukan pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga yang sudah ada pada anak. Dan ini adalah budi pekerti, dasar dari budi pekerti. Pembelajaran selanjutnya yakni tentang budi pekerti dan pendidikan karakter. Setiap anak telah memiliki karakter dan sifatnya masing-masing. Sifat dasar inilah yang perlu dianalisis oleh pendidik, yang mana yang harus ditegaskan dan yang mana yang harus disamarkan. Budi pekerti atau pendidikan karakter yang sesuai dengan kondisi lokal, kebudayaan, dan sosial anak di Kabupaten Sidendreng Rapang berdasarkan diskusi yang dilakukan di ruang kolaborasi, ada 3 yang harus ditebalkan. Yang pertama yakni budaya tabe, kemudian budaya 3S, yaitu sipaka tahu, sipaka lebih, dan sipaka ingat. Budaya yang ketiga ini budaya Maddupa. Nah, selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang mendorong anak untuk lebih kreatif, inovatif, dan kolaboratif melalui praktikum dan pengamatan lapangan, sehingga murid kita dapat mengenali lingkungannya dengan baik. Yang kedua, pembiasaan budi pekerti berdasarkan diskusi di ruang kolaborasi antara CGP di Angkatan 10 Kabupaten Sidendreng Rapang. Ada 3 budaya yang sebaiknya ditebalkan di Kabupaten Sidendreng Rapang. Yang pertama, budaya tabe. Nah, budaya tabe ini diterapkan sebagai bentuk saling menghormati, yakni dengan meminta permisi ketika akan berbicara, ketika lewat di depan seorang, dan sebagainya.
Yang kedua adalah budaya 3S. Nah, budaya 3S ini yaitu sipakatau, artinya saling menghargai. Sipakainga artinya saling mengingatkan. Kemudian sipakalebbi artinya saling memotivasi. Nah, yang ketiga budaya Makdupa. Budaya Makdupa ini dilakukan untuk menjaga semangat anak dan membuat anak merasa dihargai dengan cara menjemput anak kita di depan gerbang sekolah atau menyapa anak dengan sapaan yang positif. Itulah tadi pemaparan materi tentang kesimpulan dan refleksi dari materi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak.